tanpa tunda-tunda lagi, kita panggil the one and only Mas Dia Setiabudi. Mana dia? Nah, ini. Nah, yuhu. Yeay, halo Mas Halo J. Mas, apa kabar Mas? Belum tampil saya. Udah Mas? Udah ya? Udah. Belum tampil. Oke, baik. Apa yang dibahas nih? Saya slide share aja teman dulu ya. Boleh Mas? Slide share atau gimana? Mas mau mulai materi ya sekarang? Boleh. Jadi biar nggak kelamaan teman-teman semuanya. Benar. Saya akan rangkum saja. Jadi saya tidak akan membawakan secara keseluruhan itu aja, secara kompletnya, karena kalau buka langsung laris ini sendiri adalah bentuknya sebenarnya workshop yang minimum itu 3-5 jam kira-kira. Nah, Kalau malam ini berapa jam nih Mas? ini malam ini 10 jam. Halo? Ya, setengah jam teman-teman, saya mau rangkum saja. Ya. Kita akan mulai dari pembahasan tentang buka langsung laris. Jadi harapan saya sebetulnya Anda sudah membaca. Saya hanya merimain saja. Jadi bagi Anda yang belum baca ya nanti segera membaca dan ditonton ulang ya, rekaman kita. Oke, kita siap mulai? Udah Mas. Ya Mas, bismillah. Siap. Monggo Mas. Teman-teman, seperti Anda tahu bahwa saya akan memulai materi buka langsung laris dengan namanya Metrik Boston. Nah, kenapa itu? Karena supaya Anda mengerti pemetaan bisnis Anda saat ini, Anda dalam posisi yang mana. Jadi Metrik Boston singkatnya ada 4 yang namakan sapi perah. Pada saat Anda buka usaha pertama kali, alangkah baiknya jika Anda memulai dengan usaha yang bertipe sapi perah. Artinya apa? Namanya sapi perah, artinya Anda bisa memerah susunya dan meminum untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Ya, lanjut ya. Jadi, Mas. buka usaha pertama kali, itu bagusnya Anda mulai dari sapi perah. Sapi perah yang dimaksud itu setidaknya bisa untuk ngepul sehari-hari. Ya. Nah, jadi itu misalkan contoh ya, Anda usaha nggak usah terlalu rumit, buka yang kanan kiri, buka Anda langsung buka boleh gitu ya. Nah, tapi ingat sapi perah nanti ini kalau lama kelamaan ya kita tidak berinovasi, sapi perah akan menjadi anjing piaraan. Apa tuh Mas? Ya maksudnya apa? Dia yang tadinya memproduksi akan berubah menjadi anjing piaraan yang justru malah mengeluarkan uang bagi kita. Oke. Ini Mas, kalau aku kerja sama orang, apakah itu bisa dianggap sebagai sapi perah? Iya, Anda sapi perahnya. Oke. Kalau sapi perahnya orang lain gitu kan? Karena Anda sebagai kan begitu. Nah, jadi sebelum sapi perah ini menjadi anjing, alangkah baiknya Anda mulai berinovasi atau uji coba atau research sesuatu produk usaha kah atau sesuatu investasi kah ya, yang itu mungkin saat ini masih bersifat tanda tanya. Belum ada kepastian apakah akan berhasil atau tidak. Nah, jadi dari situ mungkin setahun 2 tahun yang akan datang dari beberapa uji coba usaha Anda ada yang jadi ya, namanya jadi ini sudah mulai kelihatan hasilnya ya. Nah, kalau mulai kelihatan hasilnya artinya dia sudah mulai menjadi bintang. Oke. Begitu mulai menjadi dia mungkin masih memerlukan pembiayaan ya. Jadi pembiayaan itu diambil dari sapi perah. Jadi ingat sapi perah masih menjadi uang yang Anda pakai untuk membiayai bintang Anda ya, dari tadi project jadi project bintang. Oke. Oke. Baik, nah ini harapan kita mungkin berapa tahun kemudian bintang itu akan menjadi sapi perah yang bisa diperah selama 25 tahun. Kan begitu ya? Wow. Wow kan? Jadi nggak hanya 5-10 tahun, bisa jadi 25 tahun kan begitu. Nah, artinya bisa kita wariskan ke generasi kedua atau ketiga. Dan jangan berhenti lagi, nanti sapi perah itu kalau bisa kita juga mulai research untuk menemukan usaha-usaha kita atau membuat bintang-bintang yang lain, begitu kan? Baik di lini usaha yang sama atau serupa, ataupun di lini usaha yang berbeda. Oke? Baik. Oke. Pembukaan saja. Nah, sekarang apa yang akan kita buka ya atau kita buat untuk uji formula mencipta tren ini adalah menciptakan suatu proyek bintang. Oke? Nah, jadi menciptakan maksudnya proyek bintang itu apa? Proyek yang nantinya ini bisa kita wariskan juga untuk anak cucu kita, ya.
Atau mungkin juga kalau tidak mau anak cucu ya kita wariskan untuk sosial kita di masa depan. Ya Mas. Ini mencipta tren ya. Yang pertama membidik pasar potensial, yang kedua menciptakan produk yang ngangenin, yang ketiga kemasan yang pertama diambil, yang keempat menciptakan merek yang ngetop, ya. Kemudian yang kelima memilih saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi, yang keenam menyebarkan virus, ya. Yang ketujuh membuat lompatan konversi. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama membidik pasar potensial. Nah, pasar potensial itu yang dimaksud adalah pasar yang demand-nya besar dan supply-nya masih kecil. Atau masih ada celah diferensiasi di antara pasar yang berdarah-darah. Oke, jadi kita membidik pasar yang berdarah-darah atau bleeding market. Kalau membidik pasar sleeping market itu juga termasuk pasar yang bagus sebetulnya. Hanya saja membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengedukasi pasar. Oke. Yang kedua, setelah kita memilih pasar yang potensial atau produk yang banyak dicari sama orang, dibutuhkan oleh orang lain yang masih ada celah diferensiasi, disitulah kita kemudian kedua membuat atau meriset suatu produk yang ngangenin. Jadi yang kedua adalah menciptakan produk yang ngangenin. Nah, untuk menciptakan produk yang ngangenin itu tentu saja kita perlu melakukan uji coba, ya. Nah, jadi intinya adalah kita mencoba di komunitas yang sesuai dengan target pasar kita. Jadi contoh misalkan, ini maksudnya target pasar ini spesifik target pasar, ya. Jadi misalkan target pasar kita adalah ibu-ibu usia sekian sampai sekian, kendaraan city car, ya biasa ngumpul di tempat mana, gitu ya. Wah, harus spesifik itu ya, Mas ya? Nah, contohnya misalkan ya, dia biasanya ngumpulnya di tempatnya komunitas ibu-ibu arisan gitu ya. Nah itu kita uji atau trial produk. Ya. Kalau untuk produk itu paling gampang adalah kita adakan di tempat pameran-pameran, kemudian kita diskon, sederhana. Oke. Sebisa mungkin pada saat menguji produk yang ngangenin ini, jangan ada unsur yang disebut namanya selling atau hard selling. Contoh kita ingin mencoba produk makanan, kemudian kita ngeyel, ayo ibu coba enak kan, pasti enak. Oh, ini nggak benar. Oke? Kita maksa itu ya? Ya produk itu biarkan secara alami, dia coba, terus kita harus kalau misalkan itu makanan kita potong kecil-kecil gitu, supaya kita bisa melihat tingkat dia repeatnya, ya. Ini contohnya kalau makanan ya. Jadi coba di komunitas sesuai dengan target market, kemudian amati yang makan, apakah dia makan lagi dan lagi. Jika ternyata iya, nah jangan terburu percaya. Oke? Karena apa? Karena kalau satu orang yang makan lagi, artinya orang itu lapar. Nah, jadi harus percaya sama beberapa orang yang mencoba kan, kecuali beberapa orang yang sama-sama di komunitas kelaparan, itu beda. Tidak berlaku. Makanya produk ngangenin itu ujinya di tempat yang tidak membuat mereka lapar. Dalam kondisi mereka lapar. Nah, jangan minta testimoni atau jangan minta langsung begini. Enak kan? Sambil ngepelin tangannya. Nggak boleh seperti itu. Ya, jadi Anda harus mencoba ya di tempat yang secara alami itu ya. Anda tidak boleh meminta mereka testimoni, bisa minta komentarnya enak atau enggak kan begitu ya. Jangan, orang cenderung akan mengatakan itu lumayan paling jelek. Oke, Mas. Ya, itu jangan ya. Nah, kemudian yang kita boleh minta adalah feedback. Ya, jadi jangan minta, ibu boleh minta testimoni ya, jangan. Tapi ibu boleh minta feedback ya. Ngerti ya? Jadi minta langsung feedbacknya. Jangan minta testimoninya. Oke, secara pedes lebih bagus karena kan kita masih riset produk tangan ini. Oke, yang ketiga, nah ini misalkan kemasan yang pertama diambil. Jadi produk itu katakanlah bentuknya sama, kemasan kita bisa ubah yang berbeda-beda. Oke? Iya. Contoh nih ya, ini ada beberapa macam kan. Ini kita bisa lakukan riset. Kemasan yang pertama diambil bisa juga selain kita menggunakan testing di lapangan secara langsung, bisa juga kita menggunakan sosial media. Nah, contoh ini ada 5 macam kemasan kan. Kita bisa memilih, teman-teman tolong voting dong, kemasan mana yang
menurut Anda paling oke, gitu kan ya, menurut Anda, gitu kan. Tapi ingat, teman-teman yang kita masukkan itu harus sesuai dengan spesifik target pasar kita. Sekali lagi ya, harus sesuai dengan spesifik target market kita. Jika tidak, dia tidak mewakili. Nah, yang ketiga juga Mas Ian, kalau seandainya produk itu dijual dalam bentuk telanjang, dalam arti itu di instalasi saja, itu kita harus uji bentuk. Contoh, ini ada nastar yang ingredient atau rasanya itu semuanya sama. Karena kita tidak dalam menguji rasa, tapi kita menguji bentuk. Bentuknya dibuat yang berbeda-beda, mana yang Anda pilih. Nah, ini teman-teman juga bisa. Ini teman-teman kita voting secara bodoh-bodohan gitu ya. Nah, ini bentuk yang pertama diambil kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 secara alami. Teman-teman memilih yang mana? Tinggal mencet aja, di-tweet aja, memilih bentuk yang nomor berapa. Kalau aku nomor 2 Mas, nomor 2. Jangan dipengaruhi. Aku juga. Jangan dipengaruhi ya. Nah, dia nanti teman-teman kita bisa lihat nanti teman-teman akan memilih yang produk yang nomor berapa. Jadi teman-teman boleh langsung tweet ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 mana yang Anda pilih. Oke. Baik ya. Nah, next. Kalau kemasan kita dijajakan dalam bentuk dalam outlet, tentu aja orang tidak akan melihat bentuknya secara langsung kan. Dia akan melihat outlet. Oke. Artinya outlet yang pertama dilirik, desain outlet itu harus menarik. Oke. Nah, jadi itu kan kita contoh kita membuka outlet itu nanti orang akan, apaan sih itu? Apaan sih itu? Dia nengok. Ya. Nah, dengan mengubah kemasan aja, saya berani jamin angka penjualannya atau angka konversinya akan lebih tinggi. Contoh, Anda sudah memiliki suatu produk. Terus Anda mengatakan gini, Mas, produkku tuh enak, Mas. Tapi kenapa nggak laku? Nah, saya akan menjawab, siapa yang tahu kalau produkmu enak? Iya kan? Iya, Mas. Jadi jangan bilang begini, don't judge the book from its cover. Jangan nilai suatu buku itu dari covernya. Emang Anda tidak akan ke tempat toko buku akan membaca semua buku Anda duluan? Tidak akan. Ya, membaca buku mereka duluan, tidak akan. Kemudian baru beli, enggak. Anda akan lihat covernya duluan. Paling jelek itu Anda melihat belakangnya, sinopsisnya. Nah, dari situ kemasan ini sangat mempengaruhi. Saat saya melakukan akan meluncing namanya buku yang pertama The Power of Kepepet, saya potret duluan tuh di toko buku buku terbaru. Saya pantau selama 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian, saya pantau, saya foto, ya. Kemudian saya lihat desain kemasan yang beda, yang kalau saya taruh buku saya di sana, itu akan membuat orang ngelirik dan mengambil itu yang mana. Nah, inilah disebut namanya uji kemasan, ya. Jadi ingat, Anda jangan mengatakan produknya bagus, Mas, produk Anda terbaik sekalipun jika tidak dikemas dengan baik, siapa yang tahu? Nggak ada orang yang tahu, betul? Jadi sebelum mereka akan uji cobanya kan begitu. Nah, kecuali Anda direferensikan. Oke, orang ngomong referensi itu udah bicara lain, itu kemasan tidak berlaku gitu kan ya. Nah, kalau kita bicara yang kemasannya menjual, artinya itu jika dipajang di instalase, orang akan langsung melihat dan melirik, ya, dan kemudian mengambil. Baik, yang keempat, merek yang ngetop. Ini saya contohkan bahwa merek itu sangat berpengaruh. Ya, contohnya, misalkan Anda datang ke suatu tempat, kemudian Anda akan nyalon gitu kan. Tapi tidak ada salon yang langganan Anda. Adanya 3 macam salon. Yang pertama salon Gatot, salon Tince, yang ketiga salon Insta. Nah, mana yang Anda pilih kira-kira begitu? Nah, ada mungkin yang milih Gatot, siapa Gatot? Nah, ini Anda boleh tweet ya teman-teman semuanya. Nah, siapa yang milih Gatot? Siapa yang milih Tince? Siapa yang milih Lisa? Aku milih Gatot, Mas. Ya, Fikri milih Gatot karena yang pertama, ya, dia seorang laki-laki yang soleh, ya, artinya. Amin, Mas, amin. Ya Allah, amin. Oleh Mukrim. Yang kedua, jadi Fikri ada kelainan juga karena nah, ini juga bisa jadi dia bikin gini, oh Mas, bencong itu pengalamanku, ya. Nah, Tince itu diidentifikasi namanya bencong gitu kan ya.
Nah, bencong ini biasanya kalau nyalon bagus Mas, ya. Nah, yang kedua bisa jadi dia juga bencong, kan begitu. Mungkin saling motor. Oke. Ada yang milih Lisa. Kenapa milih Lisa? Karena Lisa cantik Mas. Ya. Lisa cantik katanya. Atau mungkin pengalamanku Mas, yang namanya Lisa ini dia kalau nyalon lebih bagus dibandingkan Gatot sama Tinjo, gitu kan. Terus Lisa lebih feminim Mas. Paling nggak cewek akan banyak memilih Lisa. Kalau cowok yang memilih Lisa, ganjeng biasanya. Baik, teman-teman, apa yang saya tampilkan salon Gatot, salon Tinjo, salon Lisa, ini yang tadi kan saya baru sebut saja. Ya, sebetulnya di benak Anda itu sudah terjadi namanya asosiasi terhadap nama. Ya, inilah mungkin kurang lebih asosiasi Anda terhadap namanya salon Gatot, Tinjo ataupun Lisa. Saya tidak mengatakan tentang di dalam produknya seperti apa. Saya tidak mengatakan salon Gatot itu adalah barbershop. Saya nggak mengatakan begitu. Bisa jadi salon Gatot ini adalah salon cewek. Bisa jadi salon Tinjo adalah salon cowok. Kan begitu. Ya, saya tidak mengatakan dalamnya seperti apa. Saya tidak mengatakan di dalam Gatot ini adalah ada orang yang memotong profesional lebih dari 15 tahun. Saya nggak mengatakan begitu. Artinya saya tidak mengatakan tentang produk. Tapi merek ini sudah terasosiasi membuat Anda memilih. Paham yang dimaksud? Ya, paham. Jadi Anda memilih sebelum saya mengatakan produknya. Ya, dikarenakan merek Anda mendengar atau melihat mereknya saja. Oke? Nah, inilah yang disebut namanya merek itu berpengaruh terhadap faktor konversi juga. Oke, paling nggak orang akan penasaran untuk mencoba. Nah, ini adalah 7 kriteria atau persyaratan untuk membuat merek yang ngetop. Yang pertama, sesuai dengan target pasarnya. Ya tadi itu, baik Lisa, Tinjo, ataupun Gatot punya target pasar yang berbeda. Kalau saya mengatakan Angelina, Anda pilih mana? Oh, Angelina Mas, sebagian pilih Lisa. Kenapa pilih Lisa? Karena ini Mas, Angelina itu cenderung kelihatannya lebih mahal harganya dan high class Mas. Nah, begitu. Victoria lebih tinggi lagi Mas. Ya. Nah, jadi ternyata salon ini, nama ini akan berpengaruh dengan target pasar. Kalau saya mengatakan, misalkan salonnya salon Solihah, nah mungkin pasar Islam akan lebih memilih pasar salon Solihah. Nah, tapi Vic jangan memilih ke sana ya, Vic ya. Hijabro Mas, hijabro. Ya. Nah, jadi itulah sesuai dengan target pasarnya. Yang kedua, kalau boleh saya utamakan hilangin semuanya, yang kedua ini paling penting adalah unik. Ya, jangan generik. Nah, yang ketiga mudah diingat dan mudah diucap. Mas, maaf Mas. Yuk. Aku potong Mas. Unik itu indikatornya atau indikasinya seperti apa ya Mas? Atau kalau ada contoh Mas? Artinya gini, tidak pernah ada nama salon itu sebelumnya. Oh, oke Mas. Ya, dalam kategori tempat itu jangan sampai ada yang serupa yang sama. Karena begitu tidak unik, itu nanti daftarkan merek dagingnya juga susah. Oke Mas, ya Mas, paham Mas. Contoh ya, Anda membuat namanya salon barokah ya, atau rumah makan barokah, itu sudah banyak banget tuh. Bukan saya mengatakan barokah itu tidak baik namanya, tapi terlalu generik, tidak unik. Oke? Oke Mas. Mudah diucap, mudah diingat. Contoh kalau aku membuat Mas, aku membuat sesuatu yang unik Mas. Misal ngasosis macam sus. Nah, mereknya begitu. Hah? Satu, susah ingatnya, susah ngucapnya, ya itu moncrot semuanya itu ludahnya ke sana. Nah, singkatan konsonan ketemu konsonan. Ya contoh salon GSC. Loh, GSC ini kalau konsonan ketemu konsonan, satu susah diasosiasikan oleh sesuatu. Ya. Yang kedua, GSC kalau nanti ternyata booming, kemudian kanan kirinya membuka SGC, GS, GS, orang bingung. Tadi kamu ngomong salonnya apa ya? GJS kan? Bukan GSC, bukan CGS dia. Nah, konsonan ketemu konsonan itu agak sedikit rancu kalau dibuat kompetitornya dibuat kanan kirinya. Nah, mungkin ada yang ngomong gini, Mas, bagaimana dengan HSBC, BCA? Orang buat bank tidak niru setiap hari tahu. Ya, dalam mati begitu. Oh, ini HSBC laku, kemudian sampainya buat. Halo Mas. Halo Mas. Halo. Mas, suaranya mati Mas. Halo.
Yes. Babi apa toh coba kalau saya tanya, mana yang pertama kali dibuka babi apa toh? Ada nomor 75, 25, 148, 145, ya, 85, 35. Mana yang pertama? Pusing kan? Iya. Ada yang ngomong gini, Mas, 25 Mas. 25 yang sekarang populer ya. Tapi yang pertama kali padahal 75. Oke. Mas, kenapa 77? Esteller itu tetap masih bisa terkenal karena tidak ada yang membuat selain 77 setelah itu. Oh. I see. Paham ya? Paham, Mas. Komputer yang membuat yang lain 78, 88, 99, QQ kan? Nah, udah 77 kalah sama QQ. Ya, lanjut. Lanjut, Mas. Asosiasi diferensiasi yang dimaksud itu apa? Jadi tadi itu. Jadi kalau kita contoh ya membuat suatu produk ya, misalkan soto ya, soto gebrak. Nah itu asosiasi diferensiasinya adalah gebrakannya. Oke, kita ngomong nasi kalong, dia buka di malam hari atau warnanya hitam seperti kalong, kan begitu. Nah jadi terasosiasi diferensiasi ini lebih bagus. Jadi orang langsung terpikir suatu produk ini, oh ini sesuai dengan, oh ini berarti seperti gini nih, misalnya keripik setan berarti pedes gitu, misalnya. Ya, Mas. Seperti itu. Kalau Anda mau lebih pedas lagi, keripik sandal, kan begitu kan? Ya. Nah, waktu itu ada juga yang pernah membuat tidak terasosiasi oleh diferensiasi. Ini maaf ya, saya nyebut suatu merek. Ya contoh, saya tanya sama seseorang, kamu ini produkmu apa? Sandal jepit ya? Karena mereknya dia sandal jepit. Oh enggak Mas, ini produk kaos Mas, mereknya sandal jepit. Nah ini kan nggak nyambung banget gitu. Mas, maaf Mas, dari tadi Nastar udah mulai masuk voting, kebanyakan milih. Jadi yang milih 3 ada 2, yang milih 2 ada 1. Oke, jadi kita balik sedikit ya ke bentuk tadi kan. Oke, sebentar ya. Jadi yang tadi ini, terus yang berapa? Yang milih 3 ada 2, yang milih 2 ada 3 deh, yang berarti yang di Twitter 1, aku sama Ayu Mas, jadi bertiga jadi. Ya baik. Kebanyakan pada saat di seminar pun ya, kalau itu yang milihnya udah ratusan, itu 2 itu adalah bentuk yang paling banyak dipilih sama mereka. Mungkin sebetulnya 5 lebih cantik gitu, mungkin ya bagi seminar. Tapi atau 3 lebih cantik. Tapi ternyata uji bentuk yang diambil itu bukan berdasarkan apa feeling kita gitu loh. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita menguji sesuatu, kita gini, wah menurut aku, ya menurut lu atau menurut target pasarmu, kan begitu loh. Ya. Hati-hati ya. Dan inilah ini saya mau mengkritisi. Jangan ini kita menghindari yang disebut namanya focus group discussion. Ya. Nah, focus group discussion itu banyak faktor errornya. Kenapa? Karena jumlah group discussion-nya berapa orang. Kedua, apakah group discussion itu mewakili spesifik target market yang kita bidik? Dan untuk UKM kayaknya berat fokus group discussion. Ya, dan juga ya, kalau seandainya mereka memilih dalam arti tanpa memilih tanpa spontanitas atau dengan berpikir, ya sebentar ya, tak pikir duluan. Nah, ya, makanya yang terbaik adalah apa? Kita langsung uji bentuk itu, contoh ya, pas arisan dikasih 6 macam bentuk nastar ini, kemudian kita cek, kita lihat mana yang paling banyak diambil duluan. Oke? Yang paling banyak diambil itu yang cepetan habis itu, itulah yang, jadi kalau berkurang habis, kita harus isi lagi ya, isi lagi. Karena ada nanti efek yang disebut namanya social proof. Ya, dalam arti orang yang banyak ambil, oh ini kok paling sedikit, berarti ini paling enak, jangan sampai terjadi seperti itu. Nanti takutnya terjadi efek pengambilan itu dikarenakan social proof. Jadi harus setor banyakin lagi. Oke, kita lihat bentuk mana yang diambil, bentuk mana yang diambil. Yang paling sering diambil itulah yang sesuai dengan target pasar kita, itu yang kita pakai bentuknya. Oke? Oke, paham Mas. Oke. Ya, kita lanjut tadi sampai ke ini ya, ke merek yang ya. Baik, yang terakhir tadi namanya mengandung Oh ya Mas, untuk yang salon banyak yang milih Tince Mas. Ya, berarti yang nonton banyak yang bencong. Tapi aku juga milih Tince loh Mas. Ya, kamu juga bencong. Oke ya, lanjut. Kata kunci produk unggulan ya. Ini tadi terasosiasi oleh diferensiasi sudah jelas kan? Ya. Terus yang kata kunci produk unggulan, contoh begini. Kalau kita mau mencari, ini namanya keyword ya kalau dalam bahasa online-nya. SEO Mas, SEO.
SEO ya. Nah, kalau kita pergi ke suatu tempat yang katakanlah asing buat kita, misalkan contoh Bekasi gitu misalnya. Nah, di Bekasi kemudian ada yang kepingin makan ya bakso gitu, ngidam bakso misalnya begitu ya. Nah, jadi kira-kira sederetan itu kan ada tempat warung makan ya, dan itu tidak ada kenal semua warung makan itu. Oke? Jadi warung makan misalkan yang pertama adalah warung makan Bunda, warung makan Panda, warung makan Dinda, dan yang ketiga, yang keempat adalah namanya bakso Kang Asep misalnya begitu. Biasa bakso kan cak-cak kan, ini bakso Kang. Kan? Nah, warung makan Bunda ini menjual berbagai macam makanan, misalkan kayak mie goreng, ya mie rebus, ya kemudian nasi goreng, tapi juga ada bakso. Warung makan Panda, ya ini bapaknya suaminya Bunda, menjual juga nasi rames, ya lontong opor dan macam-macam, ada bakso juga. Dinda ini anaknya, ya Adinda, menjual misalkan apalah itu ya macam-macam ya. Kemudian juga ada namanya bakso juga. Jadi tidak spesifik ke baksonya. Jadi namanya warung makan Bunda, Panda, Dinda. Yang ketiga, yang keempat adalah bakso Kang Asep. Jelas itu. Dia jualnya bakso komplit gitu kan ya, atau mie ayam, plus mie ayam gitu. Tapi yang jelas dia mengandung kata kunci bakso. Saya yakin dari mayoritas teman-teman akan menjawab, aku akan memilih yang bakso. Betul? Karena di bawah sadar kita sedang mencari kata bakso. Makanya sebaiknya mengandung kata kunci produk unggulan. Nah, makanya selling everything nggak bagus. Saya ambil contoh yang lain, Mas. Tapi Mas, kalau aku jual bakso doang, berarti nggak bisa jual yang lain dong. Ya, namanya gado-gado Boplo. Dia tidak hanya menjual gado-gado, tapi menjual mie kuah juga ada, laksa juga ada, lontong opor juga ada, sate ayam juga ada, nasi goreng juga ada. Oke? Sate Senayan tidak hanya menjual sate saja, tapi juga menjual produk-produk yang lain, ya ada pecel dan yang lain-lain. Jadi prinsipnya sama kayak SEO deh Mas, ya kita nyerang kata kunci biar traffic datang dulu gitu Mas. Betul, yang penting traffic datang duluan dan itu sesuai dengan produk unggulan yang kita ingin jadikan itu produk penetrasi. Penetrasi, oke Mas. Oke, yang kelima yang contohnya ini ya. Ini saya ambil contoh satu pembuatan merek namanya Papa Pia. Nah, ini di Bogor punya kawan kita, tadinya mereknya Pia-Piaku, kemudian saya membantu mereka untuk membuat mereknya atau rebranding. Nah, apa yang kita lakukan adalah wawancara. Kita tanya secara spontan, target pasarnya siapa, usia berapa, kira-kira dia punya anak atau tidak, terus naik mobilnya apa, contoh begitu kan. Nah ini meskipun saya nyebut merek karena memang kalau bicara masalah nyeplos memang harus nyeplos gitu ya. Nah kemudian apa sih ceplosan-ceplosan dari mereka kan? Oh ya isinya banyak, ngangenin, beli lagi, terus memprol rasanya. Terus ini jadi rebutan ya. Kalau di rumah jadi rebutan ini sama bapaknya, sama anaknya, ya. Nah terus anak-anak suka banget. Apa rasa yang paling banyak suka ya? Kacang hijau, coklat, keju, kan ya. Terus oke, paling banyak buat apa? Arisan, camilan, standby di rumah kan, buat camilan-camilan di rumah untuk teman nonton TV dan macam-macam. Nah, ini di sini saya melihat sesuatu. Kalau saya tarik garisnya, ini saya stabilo, kata-kata kuncinya itu ini kok saya asosiasikan mirip sama KFC gitu kan ya. Maksud saya KFC apa? KFC itu pasarnya mirip sama mereka. Apa dia itu? Nah, saya membuat nama Papa itu terasosiasi oleh Kolonel Sanders sebetulnya, ya. Dan juga ada namanya Mama Mia, Papa Pia, kan begitu. Ya. Tadinya sebetulnya tagline-nya, saya pikir karena yang beli ibu-ibu, saya mau fokuskan ini jadi rebutan istri-istri. Ya. Terus setelah saya renungin semalam, saya bilang, jangan-jangan. Nanti kok jadi rebutan istri-istri, saya digaplokin sama bapak-bapak, gitu kan? Ini bapaknya siapa yang jadi rebutan istri-istri, kan? Rebutan anak istri, ini tagline-nya, oke? Dan kemudian kita desainkan kemasannya menjadi seperti gini, oke? Logonya kita buat berbeda. Nah, ini juga desain kemasannya tidak mengikuti patron-patron yang sedang modern. Jadi prinsip dasarnya, kalau kita ingin membuat satu diferensiasi itu, paling gampang kata kuncinya adalah dibolak-balik. Ya, maksudnya dibolak-balik apa? Kalau mereka terang kita gelap, kalau mereka gelap kita terang, kalau mereka full color kita single color, kalau mereka foto kita clip art.
Ya, Mereka ini artinya kompetitor, Mas, atau betul, kompetitor. gimana? Supaya apa? Supaya kok kemasan kita dipajang di etalase kompetitor, sejajar dengan kompetitor kita, punya kita paling menyolok kelihatan. Ya, Mas. Makanya di situ saya waktu mengarahkan juga, ini saya arahkan bapak-bapak usia 50-an, ya, terus dia kumisan, pakai celemek gitu. Kemudian kalau dilihat kan itu kan ada keju, ada durian, bentuknya clip art, ya, dan hanya two tone color, ya. Jadi cukup yang dominan apa sih, putih sama warna merahnya aja. Oke, lanjut ya. Lanjut, Mas. Nah, jadi ingat ya, merek yang ngetop membuat orang ingin mencoba. Tapi ingat, produk yang ngangenin itulah yang membuat orang mencoba lagi, dan mereferensikan ke orang yang lain. Jadi kalau merek yang ngetop tanpa produk yang ngangenin, akan timbul orang mencoba, penasaran untuk mencoba, habis mencoba, lepeh-lepeh muntah-muntah. Dan dia tidak mau nyoba lagi, yang paling jeleknya adalah mereka akan mereferensikan secara jeleknya. Jangan coba itu, ketipu kamu. Oke? Nah ini hati-hati ya, teman-teman. Banyak yang punya merek yang kelihatannya ngetop, orang udah kepengen nyoba banget, tapi cuma sekali doang, nggak mau lagi. Oke, tidak ngangenin. Jadi ini fundamental, yang pertama, bidik pasar potensial, yang kedua, menciptakan produk yang ngangenin, ini adalah urutan. Ya. Yang ketiga, kemasan yang pertama diambil, yang keempat, merek yang ngetop. Ya, ini adalah urutan. Ya, teman-teman ya. Dan ini 4 yang harus dipersiapkan paling mutlak. Oke. Terus kita masuk ke 5. Jadi memilih saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi. Nah ini kalau boleh Vic, bisa tolong diarahkan kameranya ke tempat saya. Oh ini harus ini ya. Diklik dulu, Mas, screen share-nya, Mas. Screen share-nya harus saya ubah dulu. Baik. Bentar ya. Oh ini bisa screen share ya? Iya. Nggak usah, saya lanjut aja deh. Tetap tempat yang tadi aja. Nah, yang dimaksud dengan saluran distribusi dengan saluran promosi ini apa? Saluran distribusi itu adalah di mana kita mendistribusikan produk kita. Oke? Jadi mendistribusikan itu menyebarluaskan produk kita. Dan saluran promosi ini menarik orang untuk datang mencari produk kita. Oke? Jadi saluran distribusi itu saya buat menjadi 9 macam saluran distribusi, cuman tidak akan saya sebutkan di sini ya. Karena terlalu banyak, yaitu saluran distribusi ada 9 yang saya sudah kategorikan saluran distribusi dasar. Nah, contohnya ya konvensional, terus ada namanya direct selling, multi level marketing, ya reseller, dropshipper, affiliate. Nah, itu semua saluran-saluran distribusi. Nah, perusahaan-perusahaan besar menggunakan saluran distribusi konvensional. Contohnya produk-produk consumer good ya, seperti kecap, ya, sirup, snack, crackers dan macam-macam gitu kan, itu saluran distribusinya biasanya konvensional. Kenapa begitu? Ya karena satu, perusahaan mereka biasanya sudah punya duit untuk mendistribusi di saluran distribusi. Nah, hati-hati teman-teman, kalau Anda punya produk distribusinya, Anda ratakan lebih dahulu sebelum promosinya Anda genjot, apa yang terjadi? Stok Anda akan mati di pasaran. Artinya apa? Produk tersedia tapi tidak ada orang yang mencari. Dan sebaliknya, Anda promosikan berlebihan, tapi tidak terjadi distribusi yang merata, orang mencari produk Anda, tidak menemukan produk Anda di pasaran. Apa yang terjadi? Nah, itu orang akan kecewa. Dan ingat, kalau barrier to entry-nya, artinya masuk ke dalam kompetitor untuk masuk ke dalam menciptakan produk yang serupa dengan produk Anda, itu tipis banget, artinya orang bisa membuat. Contoh misalkan sekedar keripik singkong ataupun itu, begitu distribusi Anda tidak merata, ya, harganya berapaan sih? 20 ribuan, aduh deh, gua daripada nyari-nyari sana udah 2 outlet, saya mendingan ini aja deh, coba yang ada sekarang, kan begitu ya. Nah begitu itu produknya ternyata punya kompetitor enak, ngangenin, jangkrik istilahnya, ya, itu switching brand, oke? Akan oke deh, gua ini aja, gua suka sama yang ini, begitu loh. Ya dia tidak, mungkin penasarannya udah lepas lagi sama yang produk yang tadi dipromosikan. Ini makanya hati-hati. Nah, yang terbaik adalah distribusi sama promosi yang bertemu bersamaan. Oke?
Nah, ingat saluran promosi juga ada yang namanya offline, ada namanya online ya. Ini saya kira sudah jelas ya. Promosi offline itu seperti ya, booth, pameran ya, TV juga termasuk saya anggap sebagai masih promosi konvensional ya. Yang namanya online ini yang luar biasanya lebih murah ya. Dan sekarang lagi marak-maraknya karena penduduk di online sendiri atau netizen itu sudah ada sekitar 85 jutaan lebih sekarang ya. Dan jangan takut, setengahnya sudah melakukan belanja online. Gila. Lanjut ya. Nah, Ayo, Mas. ya. Saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi itu, di mana pada saat dia mendistribusikan, dia juga mempromosikan. Nah, antara lain seperti franchise. Makanya kalau Anda lihat ya, dari saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi ini biasanya fenomenal. Contoh franchise ya, beberapa tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu tuh sangat booming gitu kan ya, begitu McDonald mempopulerkan, langsung tuh booming. Yang lain pada ngikutin. Brand-brand besar ya, termasuk di Indonesia pun juga mulai booming. Namanya franchise atau retail outlet yang dibayarin oleh orang lain. Jadi kita mendistribusikan tapi outletnya dibayar oleh orang gitu kan ya. Nah, multi level marketing direct selling kita tidak pungkiri ya 10 tahun, 20 tahun yang lalu lah ya, itu multi level itu yang disebut namanya personal franchise mulai marak. Nah, sekarang multi level udah mulai digantikan menurut saya ya. Dalam arti sudah mulai tidak banyak bertumbuh lagi, digantikan oleh yang disebut namanya gabungan antara reseller dropshipper ya, dan sosial media. Ya, jadi peringkat yang namanya upline downline itu sudah mulai agak bergeser ya dari zamannya sekarang, karena orang tidak perlu namanya upline downline, dia sudah bisa masuk ke reseller dropshipper dengan nemborinya dengan penyebaran virusnya lebih cepat menggunakan sosial media. Ini gabungannya. Nah, affiliate marketer atau affiliate marketing ini akan menjadi tren ya, sebetulnya sudah tren di Amerika ya dan di dunia, tapi di Indonesia mungkin masih agak sedikit lambat gitu ya, atau belum benar-benar diketahui karena affiliate sendiri itu pergerakannya cenderung underground. Dalam arti tidak terlihat profilnya di permukaan ya. Iya. Ada namanya affiliate marketer, mengadakan pesta affiliate marketer se-Indonesia kan masih belum ada, makanya tidak benar-benar booming atau boomingnya di underground di belakang. Nah, UB bisnis sendiri menggunakan affiliate yang terbukti powerful. Para contoh ya yang powerful dan mempopulerkan affiliate marketing di dunia itu antara lain adalah Amazon. Kemudian kita tahu juga yang namanya Agoda. Nah, dan di Indonesia Ubistar adalah salah satu pemerakarsa di antara affiliate marketing yang atau affiliate network yang memberikan komisi terbesar. Dan mungkin nanti akan ada saluran distribusi yang sama dengan saluran promosi yang lain di masa yang akan datang yang sekarang mungkin belum kita pikirkan. Nah yang keenam, ini penting banget ya, dari kelima tadi itu, dari 4 itu adalah persiapan produknya, yang kelima adalah saluran distribusi dan saluran promosi, yang keenam penyebaran virus. Penyebaran virus ini bisa paling powerful saja melalui star. Jadi yang disebut namanya star itu adalah orang yang diagungkan, orang yang memiliki authority, ya, baik itu bintang film ataupun juga mungkin ustadz, ya, kiai, orang ternama, ataupun juga mungkin motivator, ya, orang-orang yang diagungkan yang punya masa besar. Itu cepat sekali, ya. Nah, tapi juga harus memilih starnya, juga harus memilih yang sesuai dengan target pasar kita. Jadi jangan sampai nanti star yang kita pilih, kita misalkan mau memasarkan produk kecantikan, tapi iklannya adalah mungkin Sule. Nah, itu nggak cocok banget, kan begitu ya. Jadi starnya harus representasi dari produk itu. Atau star itu memiliki follower atau fans adalah orang-orang yang target pasar kita. Ya. Nah, ini bisa juga berdiri sendiri. Kalau star itu belum ada, kita bisa menggunakan sosial media. Bahkan sekarang ada yang disebut namanya Insta, seleb Insta kan, ya. Atau kalau di Twitter namanya celebrity tweet, ya. Nah, selebgram mas, selebgram. Selebgram, ya. Selebgram. Ya, selebgram. Nah, itu sekarang juga lebih populer. Itu jualan yang paling laris di sosial media yang direkomendasikan salah satunya adalah di Instagram. Lagi populer, tapi teman-teman harus tahu
ini populernya Instagram sendiri itu bisa jadi akan bergeser sebentar lagi. Hal yang serupa di zaman dulu kita tahu namanya Friendster bergeser ke Facebook ke tempatnya Twitter kemudian ngepet kemudian Insta. Oke, si ngepet ya, baby ngepet gitu ya. Nah, pet udah mulai, tapi ke pet kurang bisa dipakai untuk jualan karena dia agak sedikit personal atau inner circle. Oke ya. Nah, jadi sosial media. Kemudian yang ketiga adalah community. Nah, ini dipopulerkan juga dengan kawan-kawan di Jabbers Community lah ya, contohnya. Jadi mempopulerkan suatu produk di tempat komunitas itu luar biasa, cepet banget ketok ular. Ya, nah, ini sebut namanya social proof itu. Ya, cenderung dari kawan-kawan mengatakan oke, aku juga oke, gitu kan. Jadi banyak produk itu yang justru akan booming itu dari referensi, gitu ya. Nah, ini ketiga ini bisa juga tidak berdiri sendiri. Contoh ya, start dan community, start dan social media, atau start community social media digabungkan jadi satu. Community dan social media juga terbukti jelas powerful banget. Ya, ini bisa jadi penggabungan. Nah, yang ketujuh, pengungkit konversi. Nah, pengungkit konversi itu, ya ini yang pertama, kalau kita konversi yang dimaksud itu mengubah lead atau prospek menjadi pelanggan, ya. Nah, itu tentu aja kita harus membidik target pasar yang benar di sarang yang benar. Di sarang itu yang saya asosiasikan dengan sarang semut atau di tambak atau kolam yang benar. Oke. Nah, kemudian strategi harga juga iya, ini mempengaruhi juga. Kalau kita menjual produk makanan, jangan menggunakan diskon, tapi menggunakan harga yang ditampilkan. Karena orang kalau produk makanan, terutama makanan berat, tidak tergiur oleh diskon. Oke, misalnya kita bilang diskon 20%, 20% dari berapa? Nah, itu juga harus diperhatikan, teman-teman ya. Nah, jadi kalau makanan berbeda dengan fashion. Kalau fashion Anda menggunakan diskon, beres semuanya. Oke? Jadi kalau namanya discounted price atau bargaining price. Contoh begini, Anda menjual produk fashion seharga 500.000, harga diskon kemudian didiskon 50%, artinya 250.000 dengan harga 250.000 fixed price, saya yakin Anda akan memilih yang diskon 50%. Itu psikologi. Ya. Artinya apa? Image-nya dinaikkan lebih dahulu tentang produk ini harganya 500.000, tapi didiskon 50%. Nah, ini strategi harga. Ini bisa mengungkit konversi. Nah, kemudian juga kalau Anda menjual melalui para distributor atau reseller, ya, atau dropshipper, atau agent, atau affiliate dan seterusnya, relasi Anda kepada mereka itu harus diutamakan. Ingat kata-katanya, the next process is our customer. Jadi next process itu adalah customer kita, gitu kan ya. Jadi next process maksudnya apa? Bisa jadi customer kita bukanlah end user. Ya, kalau end user kita retail itu end user. Tapi bisa jadi yang nge-push produk kita itu adalah para reseller. Gitu. Mereka direct seller, ya. Mereka affiliate marketer. Mereka multi level marketer, kan begitu ya. Nah, yang terakhir, timing yang tepat, yang menjual produk hijab tentu aja pada saat launching, ya itu mendekati bulan puasa itu lebih bagus pastinya. Jangan menjual produk-produk musim dingin di musim panas. Jangan menjual musim hujan, gitu ya. Nah, tentu aja konversinya akan rendah. Paham? Paham, Mas. Paham. Oke ya, nah inilah kalau digambarkan dalam gambarnya singkatnya, package yang utama itu ada di nomor 2, 3, 4, 5 kan ya, diangkat oleh penyebar virus, kemudian diungkit oleh konversi. Baik, nah sampai di sini kita lanjut ke pertanyaan lebih enak katanya ya, teman-teman. Mas. Oke Mas, ini kebetulan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman melalui email, Mas. Saya udah buka usaha di bidang penjualan buku bekas secara online, tapi sampai sekarang masih sepi. Apa saya termasuk bermain di dalam pasar yang berdarah-darah? Sebentar. Jangan, tolong ditampilin lagi.
Nah, ini Mas. Saya baca dulu, saya baca dulu. Oh, Dulu, saya baca dulu. baca dulu Mas, bentar Mas. Bentar Mas ya. Nah, ini Mas. Saya udah buka usaha di bidang penjualan buku bekas secara online. Tapi sampai sekarang masih sepi. Ya. Apa saya termasuk bermain dalam pasar yang berdarah-darah? Ya. Dari Yenavi Mahdirio Septa Pratama. Baik, ya. Nah, jadi si Mas siapa tadi ini? Yenavi, Mas Yenavi. Yenavi. Navi ini kan jualan buku bekas. Ya, Mas. Buat Yenavi ya. Ini kalau sebelum itu saya biasanya menanyakan lebih dahulu. Ini saya juga bahas di tempatnya Five Ways biasanya kan, di tempat 5 jurus mendongkrak profit ya. Yang pertama adalah masih sepi. Dulu pernah rame nggak kan begitu? Ya. Nah, jadi ini faktornya banyak macam. Bisa jadi karena sepi ini dia kan menjual secara online kan. Ya. Nah, ada yang tidak kan begitu. Ya ini pasarnya ini kompleks banget. Ini tidak berbicara masalah tentang bukan langsung laris ya, tapi bisa jadi produknya mungkin tidak membidik pasar potensial, bisa juga tampilan websitenya atau landing page-nya dia tidak menarik, ya, atau mungkin juga tidak dipromosikan sama dia melalui sosial media atau apa itu. Ya. Okay. Nah, jadi ini bisa jadi membuat orang juga tidak ngerti sebetulnya Anda jualan apa atau Anda jualan toh. Nah, gitu. Jadi belum tentu karena pasarnya berdarah-darah, Mas ya? Belum tentu. Oke, Mas. Kita ini ada intermezzo sebentar. Ini ternyata di Surabaya lagi ada nobar, Mas. Wih. Mantap. Wow, keren. Di Surabaya lagi ada nobar underground. Ini nobar bola ya, kita nobarnya nobar webinar. Oke Mas, pertanyaan kedua Mas. Pertanyaan kedua nih. Mas J, hierarki di BLL kan bidik pasar potensial, produk ngangenin, merek yang ngetop. Nah, apabila kita sudah punya pabrik atau mesin untuk memproduksi suatu produk dan harus laku, itu bagaimana caranya Mas? Karena kalau dari hierarki tersebut berarti kita ngelewatin tahap bidik pasar potensial. Produk saya makaroni goreng, terima kasih. Muhammad Ilham Syah. Produksinya makaroni goreng. Iya Mas. Ya. Buat saya gini, kalau udah seperti gini nggak usah main mentoring aja. Ya. Artinya kenapa? Ya, karena kalau sudah seperti ini, itu artinya sudah memaksakan. I see. Ngerti ya? Iya Mas. Nah, saya nggak ngerti nomor satu, apakah Anda benar-benar sudah ngangenin atau belum? Oke Mas. Iya kan? Ya. Saya juga, apakah bentuknya itu benar-benar diambil sama orang atau tidak? Menarik untuk diambil atau tidak? Nah, ngerti ya? Saya juga, apakah kemasannya itu benar-benar menarik orang untuk diambil atau tidak, menggoda orang untuk mencoba atau tidak. Jadi harusnya kita lihat fotonya dulu Mas ya. Iya, ya bagusnya gitu. Boleh nanti teman-teman di tweet ya, terus kemudian ditampilkan aja. Nah, boleh nanti yang bertanya punya suatu produk kemasan atau apa, atau produk apa, bentuknya seperti apa atau apa, boleh kita mulai bahas kan gitu kan ya. Oke Mas. Lanjut pertanyaan ketiga Mas. Ya. Pertanyaan ketiga adalah Jeng. Ayo tolong dibacain yuk. Oke. Mas J mau nanya, kalau bisnis yang sistemnya repacking ulang produk yang udah ada, apakah bisa meningkatkan harga jual? Dan apakah konsumen aktif produk kita? Atau produk kita sama dengan di pasaran dengan harga yang lebih murah, kualitas sama? Terima kasih Mas J. Bentar ya, saya Ini pertanyaan dari unknown. Mas J mau nanya, kalau bisnis dia sistemnya repacking ulang. Jadi kan dia punya produk ya, dia packaging ulang. Ya, udah ada ya, jadi produknya udah ada. Ya, apakah bisa meningkatkan harga jual? Ya, dan apakah konsumen akan melirik produk kita? Atau produk kita sama dengan di pasaran dengan harga yang lebih murah dan kualitas sama? Baik, ini sambil contoh. Kemarin pada saat di Hong Kong, ya, itu ada satu aneh itu, ada namanya tempat oleh-oleh, itu namanya Aji Ichiban. Ya, namanya Aji Ichiban. Dan si lucunya si Aji Ichiban ini beda sama namanya Cake Pisang Villa. Cake Pisang Villa itu produknya membuat sendiri. Okay. Nah, Aji Ichiban, saya ke belakang sebentar, saya ambilin kemasannya ya, lebih pas. Mantap Mas, boleh Mas. Wow. Sambil nunggu Mas J balik, teman-teman yang mau nanya masih terbuka di Twitter, ya. Tapi ada satu tweet yang oke banget nih yuk. Ini coba. Apa tuh Mas?
sebentar, saya tampilkan di depan. Nah, sebentar, sambil nunggu Mas J, nih, Yos nggak fokus gara-gara ada Ayu. Ya udah matiin aja Mas, matiin. Begitu ya. Aku pergi dulu nih. Mas Daniel Yusman nanti kalau butuh kontaknya bapaknya Ayu, saya bisa bantu Mas. Oke, buat teman-teman yang masih pengen nanya, ini kita punya banyak sekali pertanyaan ya. Jangan lupa ya Mas pakai hashtag YOS kalau mau tanya. Ya, hashtagnya YOS. Nah, ini kebetulan Mas J udah balik, kita kembalikan layarnya ke Mas Jaya. Ini contohnya. Sebentar Mas. Nah, ini silakan Mas. Ini contoh. Ya. Kita ini mereknya Aji Ichiban, ya. Ya. Nah, si Aji Ichiban ini, ya ini ada namanya kayak semacam manisan mangga lah ya. Jadi ini manisan mangga emang dia produksi sendiri? Enggak. Dia packaging doang. Yang lucunya ini contoh yang tidak ekstrim. Sayangnya saya tidak membawa contoh yang ekstrim. Contoh yang ekstrimnya apa? Di dalam Aji Ichiban itu tokonya itu dia menjual juga kemasan-kemasan yang kecil-kecil. Contoh kayak Ferrero, KitKat itu dimasukin dalam kemasan seperti ini juga, ya. Dipakai buat oleh-oleh. Jadi udah jelas-jelas di dalamnya ada produk-produk seperti kayak Ferrero Rocher, terus kayak KitKat dan macam-macam itu. Ya, itu dimasukkan dalam packaging seperti gini. Oke, dan Aji Ichiban ini ya intinya apa? Dia posisinya adalah pusat oleh-oleh Hong Kong. Begitu. Paham ini maksud ya? Paham. Iya. Kita harus bisa repackaging gitu kan. Nah, bahkan buat saya, ini pesan saya buat teman-teman. Anda itu jangan fokus ke tempat produk duluan gitu loh. Yang buat produk itu sudah terlalu banyak banget gitu kan. Saya ambil contoh. Kita bicara masalah peyem. Peyem di Bandung ini kan sangat terkenal, bukan peyem puannya ya, tapi peyem beneran. Peyem itu sampai sekarang tidak ada yang membranding yang paling terkenal gitu. Kalau saya bilang, ambil salah satu peyem yang enak menurut Anda, yang sudah diuji di lapangan juga, ya. Peyem rata-rata mirip-mirip gitu ya. Nah, terus kemudian ambil itu dan kemudian dipackaging ulang, dikasih merek gitu. Oke. Nah, setelah Anda kasih merek, kemudian Anda coba jajakan. Jadi kalau perlu kita jangan produksi sendiri duluan. Jadi teman-teman dibuka langsung laris ini, dan ini jangan sampai Anda berpikir untuk memproduksi tidak dari awal. Oke Mas, paham Mas. Bisa Anda mulai dari pemasaran duluan, packaging, oke? Terus merek, udah itu aja. Ya, tentu aja produknya ada diuji ngangenin duluan. Baik, silakan yang lain. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya, dan ini yang terakhir dari email, setelah ini kita ke Twitter Mas. Monggo yuk. Mas J, untuk bikin slogan produk saya, produk berupa mukena, target pasar wanita, di anak kuliah, pekerja, rumah tangga, diferensiasi model yang berbeda karena setelah survei pasar tidak ada yang menjual model seperti yang saya punya. Ditambah dengan tas yang cantik sebagai kemasan mukena. Komentar orang-orang yang sudah melihat dan beli ialah model yang berbeda dengan yang dijual di mall dan pasar. Tas yang cantik sehingga orang-orang mengira saya berjualan tasnya dan mukena ini dapat digunakan untuk sehari-hari atau seserahan atau umroh pada saat hari raya. Kira-kira slogan apa ya yang pantas Mas? Terima kasih. Ini dari Baika Khairunisa. Jadi dia jualan mukena. Ya, Oke, di pasar wanita. Loh, sebentar, tetap yang tadi, saya masih baca. Oh, oke Mas. Siap, ini Mas. Ya, dia jualan mukena, harga pasar wanita. Oke. Anak kuliah, ibu rumah tangga, bekerja di ibu rumah tangga. Ya, baik kan, berarti usianya kan kira-kira sekitar 18 sampai 35 tahun atau 40 tahun. Diferensiasi, ini sebetulnya masih kurang tertarget lagi gitu kan ya. Kalau tertarget lagi, ini kalau contoh jenis sarang semutnya apa kan begitu kan, contoh dia ya itulah yang sering kita ngomong menengah ke atas menengah ke bawah itu kan, tapi itu kurang spesifik gitu ya. Misalkan dia tinggalnya di mana, sosial medianya apa dan seterusnya, dan dia followernya siapa, kalau perlu seperti gitu ya. Diferensiasi model yang berbeda karena setelah survei ke pasar tidak ada yang menjual, saya nggak ngerti ini maksudnya mukenanya mungkin modelnya nggak ada di pasaran gitu Mas. Ya tapi ini kan saya nggak ngerti ini diferensiasinya dia kayak apa karena nggak ada contoh barangnya. Ya. Buat saya juga susah untuk mengatakan tagline-nya kayak apa gitu ya. Beli ialah model yang berbeda dengan ini sama aja nih, agak susah untuk mengindra. Saya susah untuk mengasosiasikan kayak apa ini.
Ya. Nah, dan saya berjualan tas dan mukena ini dapat, ini tolong yang ngetik besok lagi jangan tipu-tipu ya. Nah, ini untuk seserahan sehari ini kata-kata sehari-hari dan seserahan ini adalah contoh orang yang maaf tidak fokus dengan pasarnya. Oke. Hati-hati ya. Karena kalau Anda membidik semuanya, Anda akan lemah di semuanya. Mendingan mereknya khusus aja, mukena seserahan. Kalau itu kalau perlu seperti itu. Ya. Itu kalau mukena untuk gift ya, contohnya seperti itu. Oke? Oke, Mas. Nah, jadi kalau tanya slogan apa ya yang cocok, jangan suruh saya membuat. Kalau saya membuat, Anda yang enak. Oke, Mas. Ini via Twitter, Mas. Yuk kebaca nggak yuk? Kebaca, Mas. Oke, silakan yuk. Dari Mas Tatas, kaitannya dengan distribusi, kalau via dropshipper, bagusnya kita yang tentukan harga jualnya atau kita lepas ke mereka, Mas? Sebenarnya dimaksud distribusi kalau dengan via dropshipper, bagusnya kita yang tentukan harga jualnya atau kita lepas, oh gitu. Jadi gini, dropshipper, ini kalau paling bagus bicara masalah harga duluan ya. Harga itu yang terbaik adalah list price. Oke, dalam arti harga kita tentukan harga price list, kemudian dropshipper, reseller dan yang lain-lain ini itu kita kasih mereka standarisasi harga. Ya. Kemudian standarisasi diskon untuk mereka. Bisa dialihkan ke tempat saya mukanya? Bisa, Mas. Ini udah, Mas. Udah ya? Baik. Nah, jadi yang tadi saya katakan tadi, jadi kalau harga itu adalah harga price list duluan yang kita berikan sama mereka, supaya mereka mengerti harga standarnya itu berapa. Oke, dan kemudian baru kita kasih harga diskonnya mereka. Oke, misalkan untuk Anda ngambil kuantiti sekian, harga diskon sekian, kuantiti sekian, harga diskon sekian. Paham ya? Paham, Mas. Paham. Ya. Seperti gitu. Dan terserah setelah itu mereka mau jual berapa, itu urusan mereka. I see. Paham ya? Kita nggak bisa ngontrol. Di lapangan kita nggak bisa ngontrol. Kita mau ngasih harga berapa, misalnya. Kalau kita misalkan mau menggunakan sistem yang namanya penalti ya, kalau misalkan kalau Anda jual tidak standar harganya, saya kena penalti. Silakan, tapi buat saya itu susah banget lah ya dilakukan. Oke, lanjut silakan. Ya, yuk silakan yuk. Oke, ya buat teman-teman yang nonton webinar malam ini, buat 20 orang pertama, yang punya CS kami ini, nomornya udah tercantum di 0821-2691-2121. 20 orang pertama ya teman-teman mendapatkan diskon seharga Rp77.000 untuk beli buku Bulala. Ini diskonnya nggak akan ditemuin di Gramedia atau toko buku manapun ya Mas Fikri, ya, khusus benar. buat malam ini. Kalau 20 orang pertama. Termasuk ongkos kirim nggak, Yu? Gimana? Ongkos kirim sudah termasuk belum? Ongkos kirim ini belum termasuk, Mas. Belum termasuk, oke. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan, Mas. Kita kembali ke Twitter. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya dari RC Crown Indonesia. Anjay, kaos limited edition bahan kita gunakan bambu. Dan untuk packaging seperti ini kita gunakan black bambu. Sebentar, aku zoom fotonya, Mas. Kelihatan, Mas? Kok tambah kecil? Tambah kecil, Mas. Yang gede ya? Aku zoom, Mas. Sebentar, aku zoom, Mas. Nah, ini aku zoom, Mas. Oke, terus? Nah, pertanyaannya adalah kaos limited edition bahan kita gunakan bambu. Dan untuk packaging seperti ini kita gunakan black bambu, bagaimana? Baik. Ini packagingnya menarik, tapi teman-teman harus tahu, orang pada saat membeli kaos itu, ini orang tidak akan melihat dari kemasan duluan. Ini teman-teman harus tahu loh. Jadi kaos itu adalah suatu produk yang masuk kategori dijual telanjang. Artinya, Mas? Artinya orang itu akan melihat kaosnya lebih dahulu. Nanti tidak melihat packagingnya. Oke, Mas, oke. Paham ya? Ya. Paham. Bagus, tapi hanya sebagai nilai tambah. Yang mungkin menaikkan image. I see, oke, Mas. Sebenarnya emang bagus banget sih, Mas ya? Apa? Emang bagus banget sih, Mas, packagingnya kalau kayak gini, Mas. Nah, fundamentalnya adalah di tempatnya kaosnya. Paham ya? Ya. Jadi si kaos ini nanti akan dibuka duluan dan akan dicoba sama dia. Paham ya? Jadi ini kita harus mengerti yang disebut namanya customer atau
prospect experience, bagaimana proses pembelian itu terjadi. Itu yang teman-teman harus tahu. Oke, Mas. Mas, berapa pertanyaan lagi, Mas? Kita tampung? Boleh? Oke, Mas. Lanjut. Wah, ini tadi, maaf, tweet sesat. Ini saya close dulu. Sudah, Oke. Siap ya, kalau dia coba pakai charger sekalian ya. Oke, Mas. Gimana metode saluran? Sampaikan fotonya Jupe duluan ya. Jupe Fikri biar tampil duluan, biar orang terdistract duluan dari Ayu. Terdistractnya muntah-muntah, Mas. Oke, Mas. Gimana metode saluran D sama dengan P kalau jualannya hanya melalui online saja tanpa punya toko, Mas? Ya, jadi intinya sebetulnya saluran D sama dengan saluran P itu bukan berarti D itu dia tidak bisa beli. Ya, harus ada produk fisik yang ada bisa dijual di tas langsung gitu, tidak. Online pun juga sudah termasuk saluran D. Oh, gitu, Mas. Ya, maksudnya apa, orang itu bisa langsung beli di situ gitu. Dan langsung bisa dikirim, itu sudah. I see. Paham ya? Paham, Mas. Oke, lanjut. Oke, Mas. Pertanyaan selanjutnya dari David. Mas David. Mas, buku buka langsung laris jika diterapkan di bidang jasa bagaimana ya? Sama, ya. Tapi intinya begini, kalau kita bicara bidang jasa, ini sebenarnya lebih enak. Jasa itu kan spesifik ya. Ya, ini mau jasa apa? Jasa ngepel, nyapu, anti pijat atau apa kan gitu ya. Anti pijat, Mas ya? Nah, itu juga outlet kan ya. Kalau jasanya misalkan tidak dijual secara outlet begitulah ya. Dalam arti dia tidak membuka outlet, misalkan jasanya dia seperti jasa desain gitu ya. Ya. Itu berarti outlet yang pertama diambil itu adalah website yang pertama dilirik kan begitu. Foto yang pertama dilirik, desain yang pertama dilirik kan begitu. Paham ya? Jadi outletnya bentuknya adalah desain website atau begitu kalau dia jualannya online. Intinya saluran distribusi adalah channel distribusi di mana customer touching pertama kali dengan dengan produk kita. Paham ini maksudnya? Paham, Mas. Gitu Oke, ya. Mas. Pertanyaan selanjutnya. Usia makanan yang udah jalan 1 tahun lebih itu bisa jadi ukuran ngangenin atau tidak, Mas? Nah, ya kembali kalau 1 tahun yang stagnan nggak naik-naik ya sama aja. Oh, gitu, Ya, Mas. ngangenin itu angka paling gampangnya adalah repeat order. Ya, jika teman-teman misalkan orang itu datang ke Halo, Mas. bukan 1 orang ya, beberapa orang, itu berarti itu sudah jelas itu namanya ngangenin. Nah, tapi kok tidak naik-naik Mas omsetnya? Itu nanti bicara di tempat mentoring yang selanjutnya. Oke, Mas, mantap. Yang 5 jurus ya nanti kita bicara. Iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir, Mas ya. Oke, ini pertanyaan terakhir malam ini. Tadi Mas J pesan ke saya, Fik, sebenarnya singkat aja biar ngangenin. Ada penutup ya teman-teman, ada contoh yang lain. Oke, bagaimana mempertahankan produk kita saat bersaing dan mulai datang dan punya modal lebih besar dan tim lebih berpengalaman, Mas? Wah, banyak banget dannya nih, Mas. Ini pertanyaannya multiple nih ya. Iya, Mas. Pertama, produk kita saat bersaing mulai datang. Jadi ini nggak ada kata lain kecuali kita bicara masalah inovasi lah. Ya. Nah, dan branding tentu. Jadi kan kalau kita bicara masalah elemen ini sudah masuk ke dalam namanya elemen value kan. Ya, Elemen value adalah brand differentiation kan begitu. Sebentar tadi boleh ditampilkan lagi coba. Oh, boleh, Mas, boleh, Mas. Sebentar, Mas. Jadi kan kalau itu tadi mensiasati pesaing ya. Jadi inovasi dalam diferensiasi dan tentu aja menguatkan brand tersebut. Oke. Nah, kemudian yang kedua punya modal lebih besar gitu ya. Ini kaitan dengan modal lebih besar dan tim lebih berpengalaman. Ya jadi gini loh, bisnis itu ya tidak ada pilihan kecuali kita bicara masalah grow or die. Ya. Makanya Anda yang buka usaha itu jangan terlena. Oke. Ini bisa di switch lagi ya. Oh, boleh, Mas. Nah, jadi Anda yang punya usaha, Anda begitu menjadi besar, Anda jangan terlena. Udah gitu aja. Itu yang paling penting. Begitu Anda terlena, wah nih ya, udah paling gede nomor 1 di Indonesia. Sekarang ya besok lu akan digeser sama yang lain. Ya, pendatang sekarang banyak. Namanya artis saja, diferensiasinya kenceng banget. Ya tahun ini lu jadi artis, besok lu bisa jadi gembel. Jadi jangan sombong.
Ya. Iya. Oke. Oke, Mas. Mungkin itu aja pertanyaannya, Mas. Baik, saya lanjutkan sedikit ya. Ini ada sedikit Ya, Mas. slide contoh duluan. Di Hong Kong kemarin ya kita temuin salah seorang yang mentoring dengan kita. Dia punya suatu produk yang sangat saya cakep ya. Ini produknya produk jewelry yang pada saat itu dia mengirimkan ke saya itu dalam bentuk kemasan yang sangat ala kadarnya. Jadi ya, bentuk kemasannya saya tidak tampilkan di sini. Dalam bentuk kemasan kertas saja. Okay. Di kemasan kertas yang kalau saya bilang itu kayak perhiasan di ASMK gitu ya. Jadi plastik dengan kertas manila gitu ya. Nah, saya sampai pas datang produk itu, contoh ke saya bilang ini produknya bagusnya luar biasa, tapi kemasannya minta ampun parahnya. Saya bilang gitu kan. Nah, karena saya bilang oke, dia mau mentoring ya, tapi saya mengatakan ini produknya sudah acceptable banget ya menurut saya, luar biasa, bisa dijual. Tapi saya bilang kalau mau mentoring satu aja, tanpa tapi, tanpa nanti. Dia setuju, dan kemudian nomor satu dia mengalahkan egonya. Dia punya produk, mereknya Legi Naiba. Ini merek pertama kali dia. Sampai saya bilang gini, coba kamu ulang ya merekmu itu secara cepat 3 kali kamu sebut Legi Naiba. Apakah keserimpet nggak mulutmu? Nah, oh iya Mas keserimpet juga ya. Ini namamu dapat dari mana? Ini nama anakku Mas, tapi tak balik. Abian Igel dibalik Legi Naiba. Nah kadang ya dari banyak teman-teman itu punya suatu namanya idealisme yang berlebihan sih menurut saya. Ya maksudnya idealisme itu apa? Ini teman-teman lihat slide saya. Enggak, Mas. Ngeliat Mas J, Mas. Screen sharing, Mas. Ini masih screen share ya? Enggak, ini masih Mas J, Mas. Mas harus klik screen share-nya. Oh, harus klik screen share. Sebentar ya. Berarti tadi saya salah ternyata ya. Ganteng kok Mas, ganteng Mas. Gimana screen share ya? Ini menu sebelah kiri Mas. Baik, udah lihat? Udah. Sudah lihat? Nah, ini udah Mas, ini Mas. Oke. Nah, jadi saya ulang lagi ya, ini produknya, contoh produknya. Nah, ini produknya sangat cakep banget, tapi yang dimasalahkan dia itu kemasannya waktu itu ala kadarnya, jadi hanya kemasan plastik dan kemudian di atasnya ditaruh di tempat atas kertas manila saja, ya kayak perhiasan-perhiasan yang dijual partai-partai besar di tempatnya ASMK gitu ya, pusat grosir kan. Nah, saya bilang ini produknya bagus banget ya, tapi sayang kemasannya jelek ya. Yang pertama, itu kedua adalah mereknya ya. Mereknya dia membuat merek yang menurut saya ini susah diingat, susah diucap. Ya, dengan yang desain yang maaf ini cukup norak nih ya. Tidak mencerminkan elegan dari si Legi Naiba, dari produknya itu sendiri. Nah, kemudian pas saya katakan, oke, kamu desain ulang ya, dan saya arahkan untuk mendesain logonya, dan kita cari mereknya, kita namanya rebranding atau rename, kemudian repackaging dan repositioning. Nah, rename-nya yang pertama kali adalah dari Legi Naiba dibuat merek yang namanya Sarah Bigman. Sarah Bigman ini saya ambil dari namanya dia Sarah Dewi, kemudian suaminya namanya Bigmans, ya. Nah ini saya pikir namanya dia juga keren, Sarah, dan ditambahkan nama suaminya Sarah Bigmans, dinamakan Eco Jewelry menggantikan craftsmanship. Eco Jewelry kenapa? Karena perhiasan dia dari produk-produk recycle, oke? Dan kemudian kemasannya diubah dari yang kemasan biasa menjadi kemasan yang elegan, gitu kan? Nah ini dibuat seperti ini. Ya, dan ternyata produk itu sekarang bisa dijual dengan harga lebih dari 10 kali lipat harganya dari harga sebelumnya. Oke, dengan kemasannya menarik. Dan setiap pameran ya di luar negeri, Sarah Bigmans ini
menjual ya 100 juta sekali jual. Ya, di dalam waktu 4 hari itu 400 juta bisa ludes barang ini semuanya. Wow. Oke, ini satu contoh ya teman-teman keberhasilan bagaimana merename, repackaging dan repositioning. Ya, tadinya dia tidak pernah bahwa produk yang harganya sekian itu bisa dijual 10 kali lipat lebih mahal kan. Dan ini adalah bukti nyata bahwa dengan merename, repackaging dan repositioning ternyata bisa laku keras. Ya, oke, cukup. Saya kira cukup sekian dari saya. Nah ini teman-teman jangan lupa juga nanti dalam waktu dekat update juga di kota-kota Anda yang terdekat kita ada yang namanya kita matikan screen share-nya dulu ya. Sudah ya? Iya Mas. Di dalam waktu dekat kita ada roadshow, ini masih ada 11 kota ya, antara lain Bogor, Bekasi, dan Banjarmasin dan kota-kota luar yang lain. Update di tempat Twitter kita @jayaya. Dan juga kalau ingin bergabung ke dalam grup Facebook saya ke Juragan Forum bersama Jaya Setia Budi. Oke Mas, yuk dua kota terdekat roadshow di mana yuk? Bogor 11 April sama Bekasi 18 April. Bisa diulangin? Bogor 11 April sama Bekasi 18 April. Oke, untuk pendaftaran bisa ke store.yukbusiness.com/event. Atau langsung hubungin Ayu di nomornya. Ya, nomornya 082 121 20 4555. Oke, dan tentu saja penawaran ini sebentar lagi akan berakhir. Untuk Anda yang pengen dapetin buku Buka Langsung Laris versi hardcover dengan harga hanya 77.000 ini adalah kesempatan terakhir Anda karena beberapa menit lagi webinar kita akan selesai. Yeah. Silakan hubungi nomor yang tertera. Setelah ini harganya akan kembali lagi ke 99.000 dan ya saya juga nggak tahu kapan akan turun lagi. Mungkin nggak pernah. Oke, ini kita nunggu di Surabaya. Sepertinya ada yang mau bergabung nih Mas. Ya. Nah, karena teman-teman di Surabaya lagi pada nobar. Jadi kita menanti arek-arek Surabaya. Apakah ada gerangan? Sepertinya tidak ada. Oke, nggak ada Mas. Mas Jaya mungkin ada yang mau ditutup sebagai penutupan? Ini sedikit renungan aja buat teman-teman ya. Ini saya slide yang terakhir penutup ya. Saya sudah share? Udah kelihatan? Udah Mas. Ya, jadi kadang kita ini terlalu terbelenggu yang disebut namanya rat race ya. Jadi jebakan lingkaran tikus gitu kan. Kita kayak perlombaan tikus. Kita lari berdarah-darah tiap hari, banting tulang, jualan nggak laku-laku atau mungkin kalau laku pun banting-bantingan harga. Nah ini saatnya kita mungkin mundur sejenak. Mundur, ambil kertas putih, kita coba re-strategi lagi, analisa. Ya. Nah, kita ini dalam kondisi di mana sekarang ini? Masuk pasar berdarah-darah atau tidak? Adakah celah-celah diferensiasinya yang kita bisa buat? Adakah kita masih bisa membuat proyek-proyek bintangnya di antara kesibukan kita? Ya, saya ambil contoh nih ya, teman-teman misalkan usahanya konveksi, ya oke, konveksi Anda ini masih based on order gitu kan. Kalau mendapatkan order baru dapat duit, nggak dapat order nggak dapat duit. Ini cash flow-nya masih cash flow project. Cobalah mundur sejenak ya. Oke, tetap lakukan apa yang ada sekarang, tapi juga melakukan riset juga. Ya, risetnya misalkan menciptakan produk-produk, coba produk-produk itu difoto, diupload di tempatnya sosial media, dan kemudian tanya responnya sama teman-teman. Kalau perlu dinamakan buka open pre-order atau PO ya. Nah ini kan kalau buka langsung laris, kalau bisa kita coba laris sebelum buka kan begitu ya. Nah, jadi open PO itu contoh aja, riset aja, toh nothing tulus, kita cuma membuat 1-2 baju kan, ya, pas kita kosong gitu kan. Nah kita riset, siapa tahu nanti itu merek yang kita buat bukan berdasarkan pemesanan itu, justru malah yang akan booming, itu akan jadi
project bintang kita di masa yang akan datang. Oke, teman-teman, itu sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian. Insya Allah, Mas. Pada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dulu dong buat Mas Tangan dong. Ya. Yeay. Terima kasih untuk yang sudah hadir malam ini. Insya Allah saya, Ayu, dan Mas Jaya akan kembali lagi. Insya Allah minggu depan. Ini sementara jadwal kita adalah hari Selasa karena hari Rabu saya dan Mas Jaya harus ke Samarinda. Jadi hari Selasa insya Allah jam yang sama, jam 8 malam kita akan seminar online lagi dengan bintang tamu yang masih misterius. Tapi ini saya yakin akan rame banget yang mau denger, jadi pantau terus tweet atau Facebooknya Yuk Bisnis atau Facebooknya Mas Jaya atau Twitternya Mas Jaya atau Facebooknya Mas J atau Ayu atau saya nanti untuk yang sudah daftar akan saya email detail-detailnya setelah ini. Ayu mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin karena ini mau beres nih ya Mas ya, bagi yang tertarik sama promo sama tadi. Ayu. Sama Ayu tertarik banyak. Ya. Sama Ayu banyak. Promo buku BLL seharga 77.000 ya. CS kita udah standby, jadi kalau mau langsung hubungi aja. Oke. Ya, mungkin itu udah saja. daftar buat seminar di Bogor sama Bekasi juga. Siap. Ya, yang mau ketemu sama Ayu tadi yang nggak tahan atau selain pengen ketemu sama Mas J, bisa silakan datengin Roso-Roso terdekat karena Mas Jaya dan Ayu ada di situ. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada salah-salah kata, saya mewakili Mas Jaya dan Ayu minta maaf. Sampai jumpa pada UB Online Seminar atau YOS di kesempatan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.